Jumpa lagi dengan saya Hernita. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat grafik pada Google Dokumen pada workshop Sagusanov Google Dokumen yang ke-80. Pertama kita buka dulu link materi yang sudah dibagikan oleh panitia. Ini. Kemudian kita menuju ke tugas 7, proses pembuatan grafik. Kemudian kita menuju ke video tutorialnya. Kita lihat. Nah, ini videonya. Kemudian kita bisa di sini like, subscribe, bell, dan sudah kita beri komentar. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke proses pembuatan tugas 7, membuat grafik. Di sini misalnya kita membuat grafik untuk materi komponen beban kognitif siswa. Kita buka dulu, kita tunggu sebentar. Setelah terbuka, kemudian kita menuju ke file. Kita akan melihat proses penataan halamannya dulu. Nah, ini sudah pas ya. Jika teman-teman merasa ini tidak pas, maka teman-teman bisa mengubahnya di sini. Kemudian kita oke. Lalu kita lanjut. Misalnya di sini saya akan membuatkan grafik di sini ya. Grafik misalnya contoh kita caranya sisipkan, kemudian menuju ke diagram. Di sini ada beberapa pilihan diagram. Saya misalnya menggunakan diagram batang. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah keluar seperti ini, kita mau mengubah datanya. Kita lihat buka ke sumber. Kita tunggu sebentar sampai nanti terbuka. Di sini setelah file Excelnya ini terbuka datanya, kita bisa mengganti judul diagramnya misalnya dengan nilai MMI, nilai proses mengolah informasi. Nah, karena penelitiannya ini pada sekolah, maka timnya ini bisa kita ganti dengan sekolah 1 misalnya ya, sekolah 1. Tim 2, ini tim 3 kita ganti dengan sekolah 3. Tim 2-nya kita ganti dengan sekolah 2, dan tim 4-nya kita ganti dengan sekolah 4. Nilainya periode pertama misalnya dia baru 60, kemudian periode kedua dia 70. Di sekolah 3 ini nilai MMI-nya 87, di sekolah 4 nilai MMI-nya 68. Di sini kenaikannya misalnya jadi 70, kenaikannya di sini misal 87, kenaikannya 85, 86 misalnya, hanya satu angka. Di sini misalnya dia jadi 73. Setelah selesai kita kembali lagi ke dokumen tadi, lalu kita klik perbaharui. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berubah ya nilai MMI-nya. Kemudian ini kita kecilkan supaya rapi. Setelah selesai, kita tulis di bawah diagramnya ini diagram 1 gitu ya. Diagram 1. Nilai MMI per sekolah. Setelah selesai, misal kita ingin membuat nilai lagi dengan menggunakan grafik. Misalnya kita ingin membuat diagram kolom dulu lah, nilai kolom. Sama caranya. Kemudian nah, setelah ini kita klik diagramnya, kita menuju ke panah bawah ini, kita buka sumber. Kita tunggu lagi sampai nanti muncul. Setelah muncul seperti ini, kita tunggu. Nah, setelah muncul kita bisa mengganti judul diagram seperti tadi. Kita klik, kita ganti. Misalnya di sini nilai UM. Nilai UM misalnya sekolah 1, ini sekolah 1. Ini sekolah 2. Ini sekolah 3. Dan ini misalnya sekolah 4. Periodenya misal di sini 78
Kemudian di sini 78 juga. Ini naik jadi 89 betul. Ini misalnya naik jadi 90. Ini 77 dari nilai 67. Kemudian 38 naik ke 63. Setelah selesai, kita kembali lagi ke dokumennya, kemudian kita klik seperti tadi, perbaharui. Selesai. Di bawahnya kita buat misalnya ini diagram 2, nilai UM per sekolah. Setelah selesai, misal kita ingin membuat di sini diagram garis. Misal jadi gini, seperti ini, masih sama diagram garis. Kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul lagi. Kita klik lagi diagramnya. Kita kembali ke buka sumber. Kita tunggu lagi sampai nanti terbuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, judulnya kita ganti, misalnya di sini nilai ulangan, misalnya nilai ulangan. Nah, karena ini nilai ulangan, kita perhatikan juga misalnya ini hanya nilai ulangan satu kelas, misalnya namanya Alvin, misalnya. Kemudian di sini yang kedua misalnya kita lihat Aldi. Kemudian yang siswa ketiganya kita lihat Nina. Kemudian yang keempatnya kita bisa lihat misalnya pada Tuti. Nilai ulangannya dari 24 ke 89, dari 36 ini naik menuju ke 70. Kemudian 12 menjadi 37 dan 38 menjadi 63. Setelah selesai, seperti biasa kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita klik perbaharui. Kita lihat, nah ini sudah ada diagram garisnya. Kita klik di sini, kita buat judul diagram 3, nilai ulangan siswa. Selesai. Misal kita ingin membuat lagi diagram lingkaran. Misal kita sisipkan di sini diagram, kemudian diagram lingkaran seperti tadi juga. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul masih sama, kita klik lagi di sini buka sumber. Kemudian kita tunggu dulu sebentar sampai dia terbuka. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian judulnya kita ganti, misalnya di sini nilai HB. Nilai HB itu pada beban kognitif, nilai hasil belajar. Nah, misalnya nilai hasil belajar rata-rata per sekolah. Sekolah 1, misalnya di sini sekolah 1. Kemudian di sini kita buat sekolah 2. Sekolah 2. Kemudian di sini sekolah 3, dan di sini kita buat sekolah 4. Misal angkanya di sini kita ganti ini 670. Ini kita ganti angkanya misal 78. Kemudian ini rata-ratanya 50. Dan ini sekolah 1 rata-ratanya misalnya 68. Nah, setelah selesai kita kembali lagi seperti biasa di sini. Kita perbaharui saja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita perkecil supaya rapi. Atau kita biarkan saja. Nah, bisa sudah rapi. Kemudian di bawahnya kita klik diagram 4 misalnya. Diagram 4 hasil belajar siswa per sekolah. Sekianlah proses pembuatan grafik pada Google Dokumen dari saya pada workshop Sagusanov Google Dokumen yang ke-80. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.